Siapa yang tak kenal dengan kawasan Gua Jepang dan Gua Belanda di Dago Pakar, Bandung? Di sini pernah mencuat mitos tentang pantangan mengucapkan kata lada. Konon, para pengunjung harus ekstra hati-hati dalam menjaga tutur lisan maupun sikap. Sebab jika tidak, artinya pengunjung akan melibatkan diri dalam konsekuensi mistik. Setali tiga uang dengan mitos laga di Dago Pakar, ada sebuah tabir misteri tentang sebuah kata keramat yang pantang disebut. Bahkan hingga kini, mitos tersebut masih berlaku di satu lingkup sebuah desa. Kata-kata bagai mantra bak menghantui sebuah desa asri di selatan Sumedang. Tak tanggung-tanggung, bagi pelanggar kata ini, konon diberi ganjaran kontan. Mulai dari didatangi sosok harimau hingga kecelakaan yang melibatkan penyakit fisik. Ada misteri apa di balik kejadian-kejadian gaib tersebut? Inilah Kamis Misteri Larangan Berkata Peda di Sumedang versi On The Spot. Nah, mirsa, sekarang saya sedang berada di Desa Citengah, Kabupaten Sumedang. Di desa ini terdapat satu mitos di mana apabila ada seseorang yang menyebutkan kata ini, orang tersebut dipercaya akan terkena musibah. Kata tersebut adalah Setelah melewati areal persawahan dan jalan khas pedesaan, sampailah di sebuah batas desa yang menyimpan pesona alam luar biasa. Tak ada yang menyangka, nilai-nilai tradisi lama berbentuk mitos masih berlaku di tempat ini. Tim On The Spot mencoba menguak tabir pantangan mengucap kata peda di kawasan Citengah. Sebuah kata keramat yang terlarang diucapkan oleh pendatang jika tak ingin dirundung musibah. Termasuk tim On The Spot sendiri tentunya. Ikan peda adalah salah satu hasil pengawetan ikan secara penggaraman. Umumnya hidangan ini akrab di meja makan sebagai lauk. Hampir seluruh masyarakat tanah air mengkonsumsinya, namun tidak di wilayah Citengah Sumedang. Bayangkan saja, di wilayah ini kata peda harus diubah menjadi bedok mintul atau dalam bahasa setempat golok tumpul. Saya tahu udah dari dulu. Bahkan teman saya udah mengalami kejadian tersebut. Temennya lagi bakar ikan asin, ada yang teriak, masih temennya, waduh, sengit asin, cuaca lagi panas, tiba-tiba langsung hujan, angin. Sejatinya, ada misteri apa di balik larangan mengucapkan peda? Untuk merunut peristiwa, sekaligus mengetahui asal-usul mitos ini, tim On The Spot menemui salah seorang warga desa. apabila menyebutkan kata itu benar-benar langsung terjadi musibah ya Pak ya? Bahkan sampai hujan angin. Terjadi hujan angin. Wah, gila, hujan angin besar. Sampai burung. Longsor gitu Pak? Longsor. Nggak percaya. Kan akhirnya terjadi. Diceritakan pernah ada seseorang yang menguji nyali mengucapkan kata peda. Alhasil orang tersebut langsung mengalami kejadian-kejadian magis. Terus saya mau kasih tahu, kasih A, tapi nggak percaya, menyebut keras. Menyebut. Terus apa yang terjadi Pak sama orang itu? Terjadi perjalanan, ada yang laka, ada yang kesurupan, banyak kesurupan sih. Karena menyebutkan kata itu? Ya, kesurupan kebanyakan. Teka-teki belum terjawab tuntas. Satu hal yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menciptakan mitos larang peda di Sumedang? Dan untuk apa mitos tersebut disabdakan hingga berpengaruh sampai kini? Nah Pak, siapa sih Pak yang pertama kali mengeluarkan larangan untuk tidak boleh menyebutkan kata itu Pak? Itu namanya Karuhun, nama Karuhun ada di sini. Nah,
Oh, namanya tidak boleh disebutkan ya Pak? Namanya tidak boleh disebutkan. Kalau disebutkan pasti ada tuntutan. Itulah. Tuntutan yang dimaksud itu seperti apa Pak? Ada yang mati. Keberadaan larangan mengucapkan peda di Desa Citengah bukanlah hal sepele. Keyakinan ini melebur tiap ke generasi. Jangankan mengucapkan kata keramat peda, warga enggan menuturkan gamblang siapakah tokoh di balik mitos abadi ini. Ada satu karuhun atau nenek moyang setempat yang sangat dihormati. Untuk mengumpulkan remahan riwayat di balik mitos ini, tim on the spot mendatangi areal makam tua Cibingbin yang berada di atas bukit kecil. Nah, pemirsa, kondisinya makam keramat ini berada di atas bukit. Jadi untuk mencapai ke makam ini, kita tadi sudah melalui perjalanan yang cukup ekstrim dan curam. Dulunya di Desa Citengah ini ada sosok yang memang dituakan. Di antara pepohonan tua berusia ratusan tahun, tak ada yang menyangka dengan keberadaan areal makam tua di wilayah ini. Keberadaannya terasa sejuk alami, menyeratkan tak banyak orang yang mencapai makam keramat ini. Ada sebuah makam yang menarik perhatian. Makam inilah yang diyakini sebagai karuhun atau nenek moyang setempat. Konon, makam ini berhubungan dengan larangan mengucapkan kata peda. Bapak, ini adalah makam keramat Cibingbin ya Pak ya, yang dikeramatkan di desa ini. Kalau boleh saya tahu Pak, beliau ini dulunya siapa Pak? Nggak bisa disebutkan namanya. Betul. Bisa disebutkan namanya. Masalahnya berat untuk saya. Kalau nama ini mah karuhun ini disebutkan namanya nggak bisa. Ya. Baik. Tempatnya Cibingbin, makam Cibingbin. Gitu aja. Oke. Ini kan salah satu makam yang dikeramatkan di desa ini Pak ya. Nah, kira-kira ini umurnya sudah berapa tahun Pak makam ini? 360. Sekitar 360 tahun Pak. Iya. Yang sering mengunjungi ke makam ini siapa aja Pak? Banyak yang mengunjungi sini. Biasanya ada yang punya penyakit cager, sehat, ada yang macam-macam aja lah. Jejak-jejak leluhur Pasundan tercatat apik di bumi Sumedang. Salah satu kabupaten di Jawa Barat ini kaya akan produk budaya berupa warisan nilai hidup yang berisi tentang kepatuhan sikap. Siapakah tokoh sakti mandraguna di balik mitos larangan mengucapkan kata peda? Untuk menuntaskan tabir misteri tentang Desa Citengah, tim on the spot keluar dari desa untuk menemui Eyang Gelung, salah satu tokoh spiritual Sumedang. Dari penuturan Eyang Gelung, makam Cibingbin adalah makam seorang Patih Prabu Siliwangi bernama Patih Langlang Buana atau Patih Cibingbin. Kalau di Citengah dipanggilnya itu Prabu Heulangambang, tempatnya Cibingbin karena ada saluran air kecil solokan Cibingbin. Ada yang panggil Eyang Cibingbin, ada yang panggil Prabu Heulangambang. Kalau menurut aslinya itu Prabu Langlang Buana. Karena dia Prabu Langlang Buana itu naiknya Raja Wali. Kalau Prabu Siliwanginya katanya sih dalam sejarah, dalam cerita rakyat gitu ya. Dalam cerita rakyat nggak bilang apa-apa. Jika mitos adalah peraturan lisan untuk mengatur sebuah kelompok masyarakat tertentu, untuk apa Patih Prabu Siliwangi, Eyang Cibingbin mengucapkan sabda tersebut? Peda itu makanan rakyat jelata. Nah, kalau masalah suka, nggak ada raja, nggak ada rakyat, sama aja kalau suka. Ya, satu saat Prabu Siliwangi katanya sih disuguhi sama petani dengan peda, ikan peda, gitu ya, ikan peda. Nah, karena ini pengikutnya masak kan raja makan ikan peda itu makanan rakyat.
karena takut diolokin atau gengsi gimana itu ya, akhirnya Peda itu diganti nama untuk di sana dengan Bedog Mintul gitu kan. Nah, tahu maksudnya apa gitu, mungkin jangan sampai tersebar wah Prabu Siliwangi makannya peda. Itulah pemirsa, Kamis Misteri mengenai mitos berkata peda di Sumedang versi on the spot. Diharapkan kita lebih bijak dalam memaknai budaya yang diwariskan turun-temurun.